Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hafizah Sabila dari kelas 12 MIPA 2. Halo semua, jadi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menyusun teks ulasan terhadap pesan pada sebuah buku fiksi yang dibaca. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian harus tahu dulu nih tujuan dari pembelajaran materi kali ini. Nah, tujuannya adalah diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menyusun ulasan terhadap pesan pada sebuah buku fiksi. Kegiatan ini harus kalian laksanakan dengan jujur, semangat, penuh rasa ingin tahu, dan kritis. Nah, setelah mengetahui tujuan dari pembelajaran materi kali ini, baru kita akan masuk ke materi nih. Yang pertama adalah pengertian dari teks ulasan. Teks ulasan adalah sebuah teks yang berisi sebuah tafsiran ataupun komentar dengan tujuan untuk menilai ataupun menyampaikan kritik terhadap sebuah objek. Bisa dalam bentuk buku, drama, novel, puisi, film, ataupun lagu. Teks ulasan nantinya akan diterbitkan dan dijadikan tolak ukur bagi penikmat karya tersebut. Yang kedua adalah jenis-jenis teks ulasan. Teks ulasan terbagi menjadi beberapa jenis nih. Yang pertama adalah teks ulasan informatif. Teks ulasan jenis ini berisi gambaran singkat, padat, dan umum suatu karya. Resensi jenis ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan, namun hanya memaparkan bagian yang penting saja dan menekankan pada kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Jenis yang kedua adalah teks ulasan deskriptif. Resensi jenis ini berisi gambaran detail pada tiap bagian suatu karya. Teks ulasan ini biasanya dilakukan pada suatu karya fiksi untuk mendapatkan gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, dan kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis pada sebuah karya. Nah, jenis yang terakhir adalah teks ulasan kritis. Resensi jenis ini berisi ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Teks ulasan ditulis secara objektif dan kritis, bukan berdasarkan pandangan subjektif dari penulis resensi. Contohnya adalah resensi terhadap novel dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Nah, kalau yang barusan itu adalah jenis-jenis dari teks ulasan, kalian pasti pengen tahu dong, gimana sih ciri-ciri dari teks ulasan? Supaya nantinya kita akan lebih mudah untuk membedakan bahwa ini teks ulasan atau bukan. Ciri-ciri teks ulasan yang pertama adalah memiliki struktur yang tetap. Teks ulasan selalu memiliki struktur penulisan yang sama, yakni terdiri dari bagian orientasi ulasan, tafsiran ulasan, evaluasi ulasan, dan yang terakhir adalah rangkuman keseluruhan ulasan. Struktur ini tidak boleh berubah urutannya dan menjadi salah satu ciri teks ulasan yang paling menonjol. Yang kedua, ciri-ciri dari teks ulasan adalah memberi informasi mengenai sebuah karya sastra. Teks ulasan harus selalu memberi informasi mengenai sebuah karya, dari mulai identitas karya dan sinopsis keseluruhan karya tersebut. Biasanya, informasi yang dikeluarkan oleh pengulas didasarkan oleh sudut pandang subjektif yang tetap memuat fakta-fakta yang ada dalam karya atau produk tersebut. Ciri teks yang ketiga adalah memberikan pandangan atau opini. Hal yang paling vital dalam sebuah teks ulasan adalah adanya pandangan atau opini pengulas terhadap objek yang diulas. Syarat pandangan atau opini ini adalah harus memakai sudut pandang subjektif, tetapi tetap berpegang pada fakta yang ada di dalam karya. Opini yang dikeluarkan juga harus adil dan tidak boleh dikeluarkan berdasarkan kedekatan personal dengan si pembuat karya. Ciri-ciri yang terakhir adalah dibuat untuk memberi pandangan kepada halayak. Ciri lain dari sebuah teks ulasan adalah dibuat untuk memberikan gambaran kasar kepada halayak, apakah karya tersebut perlu dilihat atau tidak. Inilah kenapa kritik sastra atau ulasan sangat mempengaruhi eksistensi sebuah karya di pasar. Sebab ulasan yang baik tentu akan mengundang lebih banyak orang, sedangkan ulasan yang buruk akan membuat orang berpikir dua kali soal objek yang diulas. Nah, sama seperti halnya teks yang lain nih, teks ulasan juga mempunyai struktur. Struktur teks ulasan yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik film, drama,
maupun sebuah buku yang akan diulas. Bagian orientasi memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai apa yang akan diulas. Yang kedua adalah tafsiran. Tafsiran merupakan bagian yang berisi penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Misalnya berisi tentang bagian-bagian suatu karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulas melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Pada bagian evaluasi ini, pengulas akan menyebutkan bagian yang bernilai atau kelebihan dari karya tersebut ataupun bagian yang kurang bernilai atau kekurangan dari karya tersebut. Yang terakhir adalah rangkuman. Rangkuman merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut berkualitas atau tidak untuk ditonton atau dibaca. Teks ulasan juga mempunyai kaidah kebahasaan loh. Kaidah kebahasaan teks ulasan yang pertama adalah isi teks ulasan umumnya menonjolkan unsur-unsur karya seni. Yang kedua adalah menggunakan kalimat opini yang sifatnya persuasif atau menghasut orang. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat perbandingan, mengungkapkan persamaan dan juga perbedaan. Contohnya adalah daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti halnya, serupa, serupa dengan, dan sebagainya. Yang keempat adalah menggunakan kata kerja material dan kata kerja rasional. Kata kerja material yaitu kata kerja yang menyatakan kegiatan fisik atau proses. Contohnya berbicara, mendengarkan, membaca, menulis, berdiskusi, dan lainnya. Sedangkan kata kerja rasional dibagi menjadi dua nih. Yang pertama adalah kata kerja rasional kopulatif, yaitu kata kerja yang berfungsi menggabungkan kata dan kalimat setara. Contoh, bernama, disebut, jadi atau menjadi, merupakan, adalah, ialah, yaitu, yakni, dan sebagainya. Yang kedua adalah kata kerja rasional. Kata kerja rasional adalah kata yang berfungsi sebagai kata bantu. Contohnya, jadi, mungkin, boleh, harap, bisa, hendak atau ingin, mau atau akan, dapat atau bisa, ada, dan yang lainnya. Yang kelima adalah menggunakan kata penghubung atau konjungsi, baik itu konjungsi internal dan konjungsi eksternal. Konjungsi internal atau intra kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan dua argumen, gagasan, atau ide dalam kalimat simpleks atau dua kelompok klausa. Konjungsi internal dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah penambahan atau kesejajaran. Contohnya adalah dan, atau, serta. Yang kedua adalah menyatakan waktu. Contohnya setelah, sesudah, ketika, dan saat. Yang ketiga adalah menyatakan perbandingan. Contohnya tetapi, melainkan, sedangkan, tidak hanya, tetapi juga, bukan saja atau hanya, melainkan juga. Yang terakhir adalah menyatakan sebab akibat. Contohnya sebab akibat, sehingga, jika, karena, apabila, bila mana, dan jikalau. Sedangkan konjungsi eksternal atau antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa atau deskripsi, hal atau benda dalam kalimat kompleks atau dua kalimat simpleks. Konjungsi ini juga dibedakan atas 4 kategori makna hubungan. Yang pertama adalah penambahan atau kesejajaran, yaitu konjungsi lebih lanjut, di samping itu, selain itu. Yang kedua adalah menyatakan waktu atau temporal, yaitu pertama, kedua, ketiga, mula-mula, lalu, kemudian, berikutnya, selanjutnya, dan akhirnya. Yang ketiga adalah menyatakan perbandingan, yaitu sebaliknya, akan tetapi, sementara itu, di sisi lain, namun demikian, walaupun demikian atau begitu, dan sebagainya. Setelah mendengar materi-materi di atas, kalian pasti pengen tahu dong,
Gimana sih cara menyusun teks ulasan? Nah, jadi langkah-langkah untuk menyusun teks ulasan adalah yang pertama, mencatat identitas karya yang akan diulas. Yang kedua, mencatat hal-hal menarik atau penting dari sebuah karya yang akan diulas. Yang ketiga adalah menelaah kelebihan dan kekurangan karya yang akan diulas. Yang keempat adalah merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan karya secara keseluruhan. Yang terakhir adalah membuat saran-saran untuk penikmat karya. Nah, jadi begitu. Untuk menyusun teks ulasan, kalian harus mengikuti langkah-langkah seperti yang saya jelaskan barusan. Baru setelah kalian mengerti bagaimana langkah-langkahnya, kalian akan bisa untuk menyusun sebuah karya teks ulasan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Sebelum menyusun teks ulasan terhadap pesan buku fiksi yang kalian baca, kalian harus tahu dulu nih pengertian, jenis-jenis, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan bagaimana langkah-langkah dari menyusun teks ulasan agar nantinya teks ulasan yang kalian buat tidak menjerumuskan atau menjatuhkan sebuah karya yang kalian akan ulas. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai materi menyusun teks ulasan terhadap buku fiksi yang kalian baca. Maaf bila terdapat kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.